Kita berharap ini perlu kita terapkan di dalam proses belajar. Tentu tempat belajar harus bersih. Kalau tempat belajar bersih, maka kita nyaman dalam belajar. Baik, adalah semuanya ketua kelas, silakan siapkan. Baik, anak-anak semuanya, seperti biasa sebelum kita masuk belajar, kita tadarus dulu. Kita baca surat Al-Ikhlas secara bersama-sama. Kita mulai dengan 3. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan. Apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan salat jenazah? Siapa yang bisa jawab? Kalau tujuan utama pelaksanaan salat jenazah, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Coba. Oke, silakan Zikri. Nah, berdiri. Tujuan utamanya apa? Untuk mendoakan kaum muslimin ya. Oke, beri aplaus untuk. Bagus. Tujuan utama pelaksanaan salat jenazah adalah untuk mendoakan kaum muslimin yang meninggal dunia. Oke, pertanyaan yang keduanya adalah apa perbedaan utama salat jenazah dengan salat fardu? Siapa yang bisa jawab? Ayo, oh ya, salat fardu berdiri. Ada perbedaan antara 2 salat tersebut dengan salat utama salat jenazah. Ada hukum yang berbeda. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah, dan fardu hukumnya fardu ain. Masya Allah, beri aplaus untuk. Inti perbedaannya terletak dari hukum. Kalau salat jenazah hukumnya fardu kifayah, 1 orang mengerjakan maka terbebas semua. Kalau salat fardu hukumnya fardu ain, wajib masing-masing kita melaksanakannya seperti salat 5 waktu. Baik, anak-anak semuanya, sebelum masuk kepada intinya, mari ada ice breaking sebentar.
muslimat yang meninggal dunia. Hukumnya bagaimana? Yang dijelaskan Fahri tadi. Hukumnya fardu kifayah. Satu orang mengerjakan maka terbebaslah dosa satu masyarakat. Syarat salat jenazah itu ada di Mas akan baca apa syarat pertama? Jenazah harus orang muslim. Yang kedua, jenazah. Nah, apa saja langkah-langkahnya dalam pelaksanaan salat jenazah itu? Tadi yang pertama apa tadi? Niat. Oke, niat salat jenazah. Kalau nggak bisa bahasa Arab boleh bahasa Indonesia. Kalau berniat salat jenazah laki-laki empat takbir karena lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Takbir pertama. Takbir pertama itu apa yang dibaca? Takbir ketiga ditinggalkan. Itu materi ya kita hari ini tentang salat jenazah. Baik, Anda semuanya kemarin sudah Bapak informasikan ya, sudah Bapak bagi 4 kelompok ya sesuai dengan minatnya. Ya, sesuai dengan minatnya. Model pengerjaan kita adalah model DPL. Artinya apa? Diferensiasi masa training sesuai dengan minat kamu. Nah, kemarin sudah Bapak observasi ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, masing-masing kelompok ini berbeda kerjanya. Oke? Untuk kelompok pertama, ini tugasnya adalah membuat poster tentang salat jenazah. Untuk kelompok kedua adalah menghafal bacaan salat jenazah. Dan yang kelompok ketiga adalah mempraktikkan nanti ke depan tentang cara pelaksanaan salat jenazah. Bisa sampai sini Pak? Paham? Oke, baik Anda semuanya, silakan duduk per kelompok. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Baik, Anda semuanya. Ini KPD-nya, tolong dikerjakan. Yang untuk visual, ya tugasnya apa? Membuat poster tentang salat jenazah. Untuk kelompok kedua, atau tentang audio, untuk menghafal bacaan salat jenazah. Dan kelompok tiga adalah mempraktekkan dan ke depan nanti kelompok tentang salat jenazah. Paham? Paham. Baik, Anda semuanya, waktu diskusi habis. Baik, kita masuk ke langkah berikutnya. Masing-masing kelompok nanti ada yang mempresentasikan
Ke depan untuk membaca salat jenazah, menghadapnya ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas. Oke, goyang terus untuk kelompok 2. Oke, silakan. Baik, silakan kelompok 1 untuk memperagakan posternya ke depan. Oke, kelihatan posternya teman-teman? Ada yang ditanyakan tentang poster? Lagi apa itu orang? Oke, apa makna dari poster ini? Makna pada poster berikutnya adalah memperagakan gambar jenazah secara berjamaah. Oke, baik. Dari poster itu dia menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan sholat jenazah dilakukan secara berjamaah. Oke, goyang terus untuk kelompok 1. Baik, anak-anak semuanya, itulah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, Bapak berharap ada salah satu anak Bapak yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang ini? Oke, silakan masak, berdiri di tempatnya. Apa kesimpulannya? Keluarga suaranya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menunjukkan kesempatan ini karena pada saat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia.